Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman yang pastinya di info kripto official ini. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan daripada KSC P Network ini, dan KSC ini yang didapatkan oleh teman saya yang sekarang berada di negeri seberang sana, tepatnya di Malaysia. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses KYC yang teman saya lakukan ini, kita ucapkan dulu selamat kepada Wak Bidin, itu nama sebagai samaran yang saya sebutkan. Semoga saja sukses dan apa yang sudah dijalankan P Network ini yang penuh dengan lika-liku dan akhirnya mendapatkan slot KYC. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya minta doa support dukungan untuk channel ini supaya saya lebih semangat memberikan informasi tepatnya di info kripto official ini. Oke, beginilah tampilannya, dan ini muncul ketika klik petir ya. Ketika klik petir tidak lama, tidak sampai detik dia akan muncul begini. Namun inilah tampilan yang dapat dia kirim ke saya, dia setting ke saya. Alhamdulillah dengan proses-prosesnya dan KCDP Network ini sukses ya. Selamat kepada Wak Bidin saya ucapkan, dan bagi yang belum mendapatkan KC ini tetap konsisten ya dalam dekat petir. Seperti yang kita ketahui, kita dapatkan slot KC ini hanya di saat kita klik petir ya teman-teman. Oke, dan yang perlu diketahui juga, teman saya ini berada di negeri seberang sana, tepatnya di Malaysia. Dia sudah beberapa tahun di sana dan dia melakukan KC ini hanya menggunakan dokumen paspor ya. Dia tidak ada KTP, yang ada cuma paspor, dan sempat juga dia bilang kalau paspor dia ternyata sudah habis masa ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, masa paspor hanya berlaku cuma 5 tahun. Namun saya bilang tidak ada masalah, dicoba aja dulu. Dan dengan proses pengajuan, akhirnya dengan dokumen ataupun identitas dari paspor yang dia ajukan ternyata diakui oleh P Network ini ya teman-teman. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Coral Team yang sudah mempercayai yang bahwa ini bukanlah bot yang minim, dan terima kasih juga tidak memperberatkan kepada pioner ini yang bahwa data-data mereka yang diperlukan ya teman-teman tidak tergantung dengan aktif data kita ataupun tidak. Maksud aktif di situ kalau di paspor habis masa ya. Seperti yang kita ketahui juga di Indonesia cuma masa berlaku paspor hanya dalam 5 tahun ya. Oke teman-teman, dan sesudah dia klik buka P brosur maka akan muncul begini. Sesudah dia klik tadi di P brosur maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ini di P brosur ya, ini pkyc.p, dan di sini KYC, di sini ada logo selamat ya. Kita ucapkan selamat kepada Wak Bidin juga yang sudah melakukan proses KYC di negeri orang hanya menggunakan dokumen paspor yang sudah habis masa tangganya ya. Kita lanjut aja, dan di sini dia memilih Indonesia ya teman-teman sebagai wilayah. Pastinya tempat tanggal lahir dia di Indonesia ya. Dan di sini juga jelas yang bahwa dia, teman saya ini, menggunakan paspor ya teman-teman. Di sini kita lihat apa saja yang dia lakukan. Oke, di sini semua dia contren, dan di sini juga jelas ya teman-teman, ini paspor yang dia isi jenis sebagai ID dia. Oke, ambil foto ID Anda dalam kurung paspor, SIM atau KTP. Ini bisa kita gunakan salah satu ini ya teman-teman. Seperti yang teman saya lakukan ini, dia menggunakan yaitu paspor sebagai dokumen identitas dia untuk memverifikasikan P Network ini. Oke, dia langsung tekan berikutnya dan konfirmasi identitas. Di sini seperti yang kita ketahui ya, pembayaran untuk pengajuan KYC ini akan dipotong 1P ya. Pembayaran 1P diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda akan dikenakan biaya setelah P Anda ditransfer ke mainnet. Oke, pahamnya nanti akan dipotong 1P daripada saldo kita di saat saldo kita sudah real ya teman-teman. Istilahnya sudah masuk ke dompet mainnet. Oke, di tahap ini di sini memintakan foto identitas ya teman-teman. Ambil gambar ID Anda dalam mode Launchpad. Pastikan untuk mengisi semua ruang kamera yang tersedia. Foto bagian belakang ID Anda juga jika berisi data yang relevan. Kita lanjut, dan di sini sesudah tadi dia klik saya siap, maka tampilan begini ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat, pastikan ID posisi horizontal.
Sesudah pengambilan paspor maka akan muncul begini ya teman-teman. Di sini ada klik langkah berikutnya. Bisa kita lihat kalau kita mengisikan data menggunakan paspor, di sini tidak ada diminta untuk mengambil gambar belakang ya. Kalaupun diminta mengambil gambar belakang paspor, mau difoto di mana ya kan. Namun semudah inilah kalau kita mengisi data menggunakan paspor. Oke, di tahap ini kita lihat apa saja yang dia isikan. Oke, di tahap ini di sini ada, bisa kita lihat di sini ada nama belakang ya. Nanti teman isi aja nama belakang dan nama depan teman-teman satu kata. Kalau misal nama teman-teman satu kata, isikan saja nama depan nama itu dan nama belakang juga nama itu. Di sini juga teman-teman pilih jenis kelamin teman-teman dan di sini ada tanggal lahir teman-teman yang bisa teman-teman isikan, dan di sini ada alamat 1 dan alamat 2. Untuk pengisian alamat ini bisa diisikan alamat 1 ya teman-teman. Alamat isikan saja alamat sesuai dengan ada di identitas teman-teman. Di sini juga jelas ditulis alamat 2, boleh isi boleh tidak ya. Dan masukkan juga kota teman-teman. Pilih negara di sini di bagian negara bagian atau provinsi teman-teman ya. Di sini juga teman-teman masukkan kode pos teman-teman. Dan sesudah memasukkan kode pos teman-teman, di bawah sini juga ada negara tempat tinggal ya. Negara tempat tinggal istilahnya di sini juga ada negara tempat tinggal teman-teman. Kalau emang identitasnya mengisikan Indonesia, di sini pilih Indonesia ya teman-teman. Dan di bawah sini nomor ID dokumen. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan paspor maka masukkanlah di sini nomor paspor teman-teman. Kalau teman-teman memasukkan identitas yang tadi KTP, maka di sini masuk nomor yang ada di KTP. Teman-teman menggunakan SIM maka masukkan nomor SIM teman-teman di nomor ID dokumen ya. Jangan nanti teman-teman di nomor ID dokumen ini memasukkan nomor selain dokumen yang dipublis tadi ya teman-teman, yang diisikan ataupun yang dipublis ke P-Network ini. Oke. Sesudah teman-teman merasa sudah yakin dengan dokumen yang teman-teman isikan, maka di sini teman-teman klik langkah berikutnya. Maka sesudah klik langkah berikutnya, maka tampilan seperti ini ya teman-teman. Konfirmasi identitas, lakukan pemeriksaan keaktifan ataupun video deteksi wajah. Oke teman-teman, coba kita lihat seperti apa pengambilan video yang dilakukan oleh teman saya ini. Namun beginilah penampakan daripada pengambilan video dari salah satu teman saya yang melakukan KYC menggunakan paspor yang sudah habis masa tangganya ya teman-teman. Oke, langsung di sini di approve ya. Sesudah tadi mengupload video yang kita ambilkan, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman, seperti yang data ataupun dokumen yang kita isikan tadi. Namun kalau data teman-teman ini kurang yakin di saat pengisian tadi, di sini teman-teman bisa mengedit kembali ya. Di sini teman-teman bisa mengedit kembali data yang teman-teman isikan tadi. Kalau kita sudah yakin dengan dokumen yang kita isikan di atas ini, maka di sini kita hanya perlu menekan yang namanya berikutnya ya teman-teman. Maka akan muncul begini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, dan inilah teman saya. Oke, di sini kita hanya memerlukan pemastian dokumen validasi karena Anda tidak akan dapat melakukan koreksi setelahnya. Di sini kalau kita yakin dengan dokumen yang sudah kita isikan tadi, kita di sini hanya menekan yang namanya datanya akurat ya. Kalau teman-teman kurang yakin bisa tekan yang di atas tadi. Dan bisa teman-teman lihat di sini KYC yang teman saya lakukan ini dan sudah sukses ya teman-teman. Dan di sini masih dalam status pemeriksaan. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini KYC yang teman saya lakukan ini menggunakan paspor yang bawa dokumen paspor dia sudah habis masa tangganya ataupun lebih tepatnya sudah mati ya paspor dia. Namun di sini juga bisa kita lihat, dan alhamdulillah dengan proses KYC ini bisa dilakukan dengan paspor yang sudah mati teman-teman. Sesudah beberapa saat setelah selamat datang kembali, dan di sini pemeriksaan ya untuk aplikasi KYC ini, dan ternyata lulus teman-teman ya. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada teman saya. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan KYC dan belum mendapatkan slot KYC, tetap bersabar, tetap
klik petirnya tepat waktu ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat sendiri, teman saya sudah lulus KYC, dan ini bukan di negara Indonesia ya teman-teman, ini di Malaysia yang menggunakan dokumen sebagai dokumen paspor untuk melakukan KYC Pi Network ini. Bagaimana teman-teman? Keren nggak? Mantap kali. Oke, tetap semangat. Namun beginilah proses KYC yang sekarang sudah secepat itu dan semudah itu ya teman-teman. Kita tunggu saja data kita ya, semoga cepat nyusul. Oke, sebelum saya akhiri, saya minta support, doa, dukungan untuk channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat dalam memberikan informasi tepatnya di Info Crypto Official ini teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.